Halo, assalamualaikum gimana kabar kalian semua? Kisah nyata kali ini ada seorang remaja yang mengaku menjadi korban atas keganasan seorang biduan dangdut. Remaja tersebut melaporkan diri kepada pihak kepolisian atas sudah paksa yang dilakukan oleh seorang wanita. Dia ini mengaku telah disekap selama 3 hari 3 malam di kamar indekos biduan tersebut. Nah, si remaja ini juga dipaksa untuk melakukan hubungan seperti sepasang suami dan istri. Dia mengalami serangkaian penggigitan di bagian rudal miliknya. Dan atas hal itu ada sebuah pembengkakan yang membuatnya merasa sakit selama beberapa hari lamanya. Oke langsung aja kita bahas di jejak kehidupan. Pemuda asli dari kota Probolinggo itu bernama samaran yaitu Puad dan masih berusia sekitar 15 tahun. Dia baru saja lulus dari sekolah menengah pertama dan melanjutkan pendidikan di SMA yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Puad diketahui memiliki kepribadian yang pendiam dan cenderung pemalu. Dia jarang sekali nongkrong bersama teman-temannya dan terkadang selalu mengurung diri di dalam kamar. Kehidupan yang dijalani oleh Puad juga terkesan sangat monoton dan tidak ada hal yang negatif dari segala perilaku remaja tersebut. Dalam pengakuan kedua orang tuanya juga menyebutkan bahwa putra mereka memang memfokuskan diri untuk belajar dan menuntut ilmu. Dia memiliki impian atau cita-cita yang sangat tinggi agar menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Hingga akhirnya peristiwa besar di dalam hidupnya terjadi ketika Puad tidak sengaja bertemu dengan seorang biduan cantik asal Probolinggo. Pertemuan dari keduanya itu berlangsung di sebuah acara pernikahan. Saat itu Puad diketahui ternyata menjadi juru kamera di acara itu dan si biduan sempat melihatnya hingga ada ketertarikan dengan tubuh tinggi bocah 15 tahun tersebut. Dari lirikan mata si biduan kemudian membawanya untuk mendekati si Puad. Ketika itu dia mencoba untuk berinteraksi dan sekilas mengajaknya berkomunikasi. Keduanya kemudian duduk berdua di pelataran panggung. Puad yang masih sangat polos hanya tersenyum dan menjawab sekenanya saja. Hingga akhirnya si biduan kemudian meminta nomor ponsel dari Puad. Dia mengaku bahwa tertarik dengan kemampuan bocah tersebut sebagai juru kamera. Di acara pernikahan itu, si biduan juga mengatakan bahwa dia ingin mengajaknya untuk bergabung. Dia meminta agar Puad menjadi kameramennya ketika nanti dirinya manggung di suatu acara. Bocah 15 tahun tersebut kemudian menyetujui hal itu dan keduanya akhirnya bertukar nomor ponsel satu sama lain. Singkat cerita, di beberapa hari berikutnya, Puad ini selanjutnya dihubungi oleh si biduan untuk mengajaknya bekerja. Dia menjanjikan imbalan dengan senilai uang yang cukup besar dan pekerjaannya tergolong sangat ringan. Saat itu Puad yang memang berniat untuk membantu orang tuanya kemudian menyetujui hal itu. Dia kemudian berangkat sendirian untuk menemui biduan cantik tersebut. Di sana dirinya bekerja sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh si biduan sebelumnya. Setelah menyelesaikan, Puad pun dibayar dengan nominal yang tergolong cukup besar sebagai seorang anak yang masih berstatus pelajar. Pada pekerjaan awal tidak ada tindakan yang macam-macam yang didapat oleh si Puad ini. Dia bahkan diperlakukan sangat baik dan bahkan dianggap seperti kayak ade si biduan ini. Ternyata biduan yang sudah sekitar 32 tahun itu adalah seorang janda muda. Dia berpisah dengan suaminya sekitar beberapa tahun yang lalu. Si biduan tersebut juga sudah bekerja sebagai seorang penyanyi dangdut sejak masih remaja. Dia mencintai dunia tarik suara, terlebih cenderung sangat mudah juga mencari penghasilan di sana. Hal itu juga terbukti bahwa dia masih bisa hidup dengan berkecukupan setelah ditinggal dengan begitu saja oleh mantan suaminya. Dalam hal ini kemungkinan besar si biduan memang merasa kesepian pada kehidupan sehari-harinya hingga pada satu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan oleh Puad akhirnya terjadi. Ketika itu Puad dikirim pesan singkat oleh si biduan dan dirinya diajak untuk kembali bekerja seperti apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Lalu Puad menyetujui atas tawaran pekerjaan tersebut. Mereka kemudian bertemu di sebuah kamar indekos si biduan ini.
Ketika itu Fuad mengatakan bahwa di sana hanya terdapat si wanita di dalam kamar dan dirinya. Kemudian dipersilahkan untuk masuk ke sana hingga mereka berdua kemudian saling mengobrol satu sama lain. Saat itu Fuad hanya duduk membisu dan merasa sangat malu ketika mereka hanya dalam keadaan yang berdua saja. Dan beberapa menit berikutnya Fuad disuruh untuk membeli beberapa botol minuman keras. Dan Fuad yang memang masih sangat polos hanya menuruti setiap perintah yang diberikan. Setelah Fuad sudah kembali ke sebuah indekos, si biduan kemudian menawarkan minuman keras itu untuk diminum satu gelas dengannya. Menurut kesaksian dari Fuad, ketika itu dia awalnya menolak dan tidak mau menyentuh minuman terlarang tersebut. Akan tetapi karena dia dipaksa untuk menegaknya, dirinya kemudian tidak lagi bisa menolak keduanya. Kemudian meminum satu botol penuh anggur merah tersebut. Fuad yang memang tidak pernah mengkonsumsi cairan terlarang tersebut akhirnya mulai kehilangan setengah kesadarannya. Kepala Fuad seperti bergetar cukup hebat dan pikirannya sudah kalang kabut dalam kekosongan yang tidak terbatas. Hingga si biduan tersebut kemudian mengajak Fuad untuk tidur di atas ranjang kasur. Dia menawarkan agar bocah 16 tahun itu beristirahat dan tidur saja. Dampak terselubung dari minuman anggur merah itu memang terdapat dorongan gairah yang begitu sangat besar. Hal itu kemungkinan yang dirasakan oleh si biduan dan dia melihat Fuad dari kasat mata yang berbeda. Terlebih sebagai seorang janda yang sudah jarang disentuh oleh rudal seorang laki-laki, dia kemudian merasa rindu atas gesekan yang tidak tertahankan di dalam dirinya. Dalam kesaksian dari Fuad tersebut, dia mengungkapkan bahwa si biduan kemudian membuka seluruh pakaian yang dikenakannya. Dan tubuhnya juga sedikit demi sedikit sudah berada di atas hingga menjepit rudal miliknya. Sebagai seorang perjaka muda yang memiliki libido yang tinggi, Fuad juga merasakan birahi yang tidak tertahankan. Terlebih gunung kembar itu sengaja ditempelkan di wajahnya Fuad. Nah, si Fuad di situ berada pada dilema. Yang tidak dirinya mengerti efek dari minuman keras itu juga membuatnya tidak bisa menolak atas perbuatan yang dilakukan oleh si biduan. Hingga keduanya kemudian beratraksi di atas ranjang. Fuad seperti pasrah dengan kenikmatan yang ternyata dia rasakan tersebut. Singkat cerita, kejadian itu ternyata tidak hanya terjadi satu kali. Di beberapa jam kemudian, Fuad juga terus-menerus dipaksa untuk mengulanginya lagi dan lagi. Dalam penuturan dari Fuad, penyimpangan yang dilakukan oleh si biduan juga membuat dia merasa semakin risih. Dia mengaku bahwa sebelum melakukan pencoblosan tersebut, dirinya selalu digigit di bagian tangan bahkan sampai burungnya. Remaja tanggung itu akhirnya menjadi santapan dari janda yang haus kasih sayang. Dia pasrah dan tindakan tersebut terpaksa terjadi karena dorongan rasa ketakutan. Pada penjelasan yang diucapkan oleh Fuad setelah persetubuhan yang terjadi itu, dia kemudian pamit ingin pulang ke rumah. Namun si biduan malah tidak mengizinkan dan memaksa agar Fuad tidak kemana-mana. Dalam kesempatan ini Fuad seperti terkunci pada kesesatan atas birahi si biduan. Dia bahkan diajak ke beberapa tempat yang lain dan selalu diruda paksa di sana. Hingga sekitar satu hari si Fuad ini pulang nih pada malam hari, akhirnya bisa lolos lah dari si janda muda ini. Bocah itu kemudian langsung menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Dia mengungkapkan bahwa selama 3 hari 3 malam tidak pulang karena dirinya disekap oleh nafsu birahi dari seorang janda. Mendengar hal itu, bapak dari Fuad kemudian sangat marah. Dia benar-benar tidak percaya bahwa putranya itu menjadi korban atas sudah paksa tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, si bapak akhirnya memutuskan untuk melaporkan perbuatan si biduan ke kantor kepolisian. Dia tidak terima bahwa anak laki-lakinya itu dirusak masa depannya. Terlebih saat mengobrol dengan Fuad, si bapak merasa bahwa putranya itu sangat trauma dan tidak bisa melupakan adegan di atas ranjang tersebut. Kepolisian di wilayah kota Probolinggo yang mendapat laporan atas kejadian itu, lalu mereka selanjutnya mulai melakukan penyelidikan atas apa yang sebenarnya terjadi pada Fuad ini. Dan Fuad juga sempat diinterogasi mengenai kasus ini. Dan bocah 15 tahun tersebut benar-benar dihadapkan pada traumatis tingkat tinggi atas persetubuhan itu. Dalam keterangan lain dari pihak si biduan, dia mengungkapkan bahwa pernyataan dari Fuad adalah bersifat kebohongan dan dia sama sekali tidak pernah memaksa atas perbuatan yang menjijikan tersebut. Kejadian yang diklarifikasinya berupa sebuah ajakan untuk bekerja bersamanya. Dia juga memberikan beberapa bukti dan saksi bahwa tindakan pemaksaan itu tidak pernah dilakukan si biduan. Dan juga si biduan akan mentaati semua proses hukum yang akan diberlakukan. Namun dia tetap menegaskan bahwa peristiwa yang disampaikan oleh Fuad adalah sebuah fitnah hingga membuatnya sampai tercoreng di mata banyak orang.
keterpaksaan dari Fuad yang tidak benar, sebab dari awal mereka bertemu juga dirinya tidak pernah memaksakan kehendak. Lalu keduanya kemudian sampai diinterogasi oleh petugas penyelidik. Mereka dibintai dan diberikan pertanyaan mengenai kasus tersebut. Akan tetapi sayangnya atas laporan yang dibuat oleh Fuad tidak disertai bukti yang cukup kuat. Dan pelaporan atas si Biduan hanya sebuah keterangan yang tidak cukup validasinya di mata hukum. Sebab penjelasan dari Fuad juga dilawan oleh keterangan dari si Biduan yang berusia 30 tahun tersebut.